Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang Allah muliakan, ini pertama kali saya duduk bersama para jamaah Masjid Al-Mukarramah yang mulia ini. Semoga pertemuan yang pertama kali ini bisa membawakan manfaat yang banyak untuk semuanya, bisa membawakan banyak pahala dan barokah untuk kita semuanya, karena kita sedang berada di majelis ilmu yang dibarokahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Bapak Ibu ingkang Allah muliakan, puasa Ramadan ini pengennya cepat atau pengennya lama ini puasa Ramadannya? Mau lama mau cepat pasti segitu, padahal kita sudah nunggunya berapa lama, Pak? Udah lama ya, 10 bulan ya. 11 bulan kita menunggu bulan Ramadan, menanti bulan Ramadan, karena kita senang datang bulan Ramadan itu, kita senang. Semuanya, semua kaum muslimin ya yang ada di Indonesia atau di negara yang lainnya, ketika datang bulan Ramadan pasti senang. Pasti senang karena sudah ditunggu-tunggu. Banyak dari kita menunggu tapi tidak sampai. Tetangga saya ikut rapat dalam pembentukan panitia Ramadan di masjid, tapi H-4 Ramadan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau termasuk yang aktif dan mengharapkan di bulan Ramadan seperti ini, Masya Allah, banyak program-programnya. Tapi qadarullah, 4 hari sebelum Ramadan Allah Subhanahu wa taala pundut. Subhanallah, sudah rindu tapi tidak sampai. Tapi
yang kita rindukan selama ini tidak bisa lama, Pak. Kita mengharap Ramadan itu bisa lama, 1 bulan lebih. Suasana Ramadan ini yang kita kangenin. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Sedikit jumlahnya. Hanya 1 bulan dari 12 bulan. Maka di sini terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Ramadan ini tidak lama, sebentar. Di sini Allah ingin menyampaikan, sungguh-sungguhlah di bulan Ramadan. Seriuslah di bulan Ramadan. Kejarlah ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan sampai terlewat bulan Ramadan kita nggak dapat apa-apa. Allah sampaikan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hari-hari yang terhitung. Tidak banyak, cuma 30 hari dari 365 hari. 30 hari saja. Kemudian isyarat yang kedua, hari-hari yang sedikit ini maka janganlah menambah dosa. Jangan menambah dosa, stop. Berhenti. Karena hari yang sedikit ini banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kalau yang setiap harinya di bulan selain Ramadan masih berbuat dosa, masih kurang dalam ibadahnya, sholatnya masih bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, lalai kepada Allah, maka di bulan Ramadan yang sedikit ini berhenti. Cukup. Selama 11 bulan kita mencari dunia, 11 bulan kita lalai kepada Sang Pencipta. 1 bulan ini kita perbaiki diri kita. Jangan sampai di bulan yang hanya sebentar ini, bulan yang mulia, yang jumlahnya tidak banyak, kita masih lalai sama Allah. Kita masih menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Pada bulan Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fayunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir." Rasulullah SAW bersabda, pada bulan Ramadan ini ada yang menyeru, ada yang memanggil kepada seluruh manusia, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, segeralah beramal di bulan Ramadan ini. Karena banyak pahala-pahala yang Allah siapkan dan Allah lipat gandakan pahala tersebut. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang berniat untuk berbuat buruk, aksir, berhenti, cukup, kurangi. Apa tidak cukup 11 bulan kita melakukan maksiat, lupa kepada Allah, lupa dari hak-hak Allah,
bulan ini bulan yang istimewa, masih saja melakukan seperti itu. Nah, ini adalah renungan dari ayat yang pendek. Ayyaman ma'dudat. Ramadan itu adalah hari-hari. Ayyam itu jamak dari yaum, hari. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung, sedikit jumlahnya, 30 hari. Maka ini renungan. Allah ingin mengisyaratkan ini kepada hamba-hambanya. Harinya cuma sedikit, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bertaubat dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Jangan taubatnya di Ramadan, kemudian setelah Ramadan balik lagi. Jangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, orang yang di bulan Ramadan atau taubatnya hanya di bulan Ramadan dan dia berniat untuk kembali bermaksiat setelah bulan Ramadan, maka dia tidak terhitung orang yang taubat nasuha. Jadi ketika kita berniat bertaubat di bulan Ramadan, lanjutkan. Jangan ada niatan di dalam hati kita, oh Ramadan wis mandek mari sih, berbuat eleknya mari dulu, selesai, nanti lanjut lagi setelah Ramadan. Astagfirullah. Jangan. Kalau bisa niat kita sekarang bertaubat, kita lanjutkan lagi, berniat lagi terus, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang berniat untuk kembali maksiat setelah bulan Ramadan, berarti dia yakin akan hidup setelah Ramadan. Padahal umur siapa yang tahu? Umur kita tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Luqman. Jiwa itu, seorang manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini di kampung saya ada nelayan. Padahal ya, dia mungkin berharap bisa selesai sampai Idul Fitri. Puasanya selesai sampai Idul Fitri berbahagia. Tapi hari ini Allah panggil. Jadi tidak ada yang pasti untuk hari besok. Makanya jangan bermain-main untuk menjalankan taubat. Ketika kita sudah bertaubat di bulan Ramadan ini, jangan ada niatan untuk bertaubat, mengulangi lagi dosa-dosa kita setelah bulan Ramadan. Ini Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Kemudian dari ayat ini, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit ini, Allah juga mengisyaratkan bahwa masyaqqah, kesusahan yang didapati oleh orang yang berpuasa itu tidak lama. Jadi artinya Allah ingin memberikan kabar gembira, karena Allah mewajibkan kita puasa kan di bulan ini selama 1 bulan. Tapi kalau kita jarang puasa sebelum bulan Ramadan, kita akan menganggap ini berat sekali. Puasa 1 bulan, puasa Senin Kamis saja jarang, puasa 1 bulan. Kalau kita ingat ayat ini, ayyaman ma'dudat, ingat Ramadan itu hanya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung sedikit. Jadi puasa 1 bulan itu sedikit dibanding 1 tahun. Jadi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita yang menjalankan puasa
berat menjalannya, bahkan ketika bulan Ramadan masih ada yang bekerja. Jawab Pak. Ada yang masih bekerja, berat. Bekerja siang hari panas-panas, naik ke atap, benerin listrik, Masya Allah. Cobaannya banyak. Ibu-ibu juga masih ada yang masak, membuat takjil dari pagi atau dari siang di depan kompor api yang panas. Ini masyaqqah, ujian-ujian berat yang dilalui oleh orang-orang yang puasa. Kalau kita mengingat ayat ini, kita menjadi tentram, kita menjadi tenang. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, puasa itu hanya hari-hari yang sedikit. Maka jangan bergesa-gesa, jangan mengeluh, hanya sebentar, tidak lama. Coba sekarang, kemarin baru ru'yatul hilal, sekarang sudah hari keberapa Pak? Keempat. Cepat banget, 4 hari. Kayak baru kemarin tarawih pertama kali, sekarang sudah hari keempat. Dan kita selalu menginginkan, jangan cepet-cepet Ramadan. Kita bahkan pengen setiap hari itu Ramadan. Asik Ramadan, nyenengke lagi. Suasananya hidup. Sore hari pengajian, ada takjil anak-anak TPA rame. Ya malam rame masjidnya makmur, alhamdulillah. Jadi ini yang kita kangenin terus Ramadan. Tapi kata Allah, mau gimana lagi? Allah sendiri yang mengatakan, Ramadan itu ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung sedikit. Ini baru pertama kali, baru 4 hari. Saya ingatkan dari sekarang, supaya kita benar-benar mengambil kesempatan ini, memanfaatkan betul waktu-waktu di bulan Ramadan. Waktu-waktu yang berlalu tidak bisa kembali lagi, Pak. Makanya di awal ini saya ingatkan bahwa Ramadan tidak lama, Ramadan sebentar. Siapa yang bilang? Allah sendiri yang bilang. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung, sedikit jumlah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini? Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, kerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada amalan yang lebih aku cintai kecuali amalan yang aku wajibkan. Jadi bulan Ramadan ini kita fokusnya kepada hal-hal yang wajib, dari sholat 5 waktu. Nah, ini yang Allah wajibkan, yang hukumnya wajib. Ini yang menjadi fokus kita. Kadang ada yang fokusnya baca Al-Quran, Masya Allah bagus, bagus, tapi kelewat subuhannya, kelewat duhurannya, kelewat asarnya. Ya. Jadi kita fokuskan dulu yang wajib-wajib, seperti sholat 5 waktu, kemudian puasa tentunya. Puasa Ramadan, bagaimana kita bisa mencapai puasa ini kepada derajat ketakwaan?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah ibadah yang istimewa. Kenapa? Puasa itu ibadah yang rahasia. Yang rahasia. Kalau orang sholat, kita bisa lihat, Pak. Oh, ini lagi sholat. Berdiri, rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara. Kita lihat. Oh, dia lagi sholat. Lagi ibadah sholat. Kalau orang baca Quran, kita lihat. Dia megang Quran, baca Quran. Terlihat, Pak. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu? Mungkin ada yang ikut di sini pengajian untuk buka puasa. Tapi siapa tahu pas di rumah di kamarnya sendirian ada kulkas, dibuka ada sirup marjan misalnya. Ada buah-buahan yang segar, kan nggak ada yang lihat. Gimana, teman? Kita nggak ada yang tahu. Puasa itu ibadah yang rahasia. Makanya istimewa. Istimewa kenapa? Karena Allah yang menilai langsung puasa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Karena puasa itu milikku kata Allah. Dan aku yang akan membalasnya langsung. Siapa tahu kita di rumah nggak ada orang, tergoda sama apa, nggak ada yang lihat. Atau bahkan ada di antara kita yang duduk sekarang ini ternyata sudah batal tadi, kita nggak tahu. Makanya Allah sendiri yang akan menilai puasa seorang hamba. Allah kasih pahalanya langsung. Oh, hamba ini dapat segini pahala puasanya. Hamba yang ini mendapatkan segini. Dan berbeda-beda puasanya. Pahalanya pun juga berbeda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari niat keikhlasan dia kepada Allah dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru mendapatkan pahala yang sempurna. Kadang ada juga yang puasa tidak menjaga lisannya. Puasa tapi ngomong jelek, ngomong kotor, ngomong tetangganya, ngomongin orang lain. Ini mengurangi pahala puasa. Sehingga kita nggak tahu ternyata pahala puasa kita kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat pahala kecuali hanya lapar dan haus. Mana iman? Tahu gitu batal dari tadi ya, Pak. Ini makanya apa? Perlunya kita menjaga puasa. Jangan sampai puasa kita nol, tidak dapat pahala. Hanya dapat lapar dan haus. Puasa tapi tidak meninggalkan kemaksiatan. Puasa tidak meninggalkan ucapan kotor. Puasa tidak meninggalkan ucapan yang dusta. Puasa masih menipu orang lain. Puasa masih berbuat curang. Nah, ini pahala dipotong terus, potong habis pahalanya. Lapar sama haus toh. Kemudian puasa juga tidak menjaga pandangan matanya. Puasa tidak menjaga pendengarannya. Ini juga yang mengurangi puasa kita, pahala puasa kita.
Makanya di antara kita ini pahala puasanya berbeda-beda. Ada yang dapat sempurna, ada yang kurang dari itu dan kurang dari itu. Allah langsung yang menilainya. Makanya istimewanya puasa itu di sini. Jadi pahalanya langsung dinilai sama Allah. Kalau misalnya amalan yang lainnya itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap amalan seorang hamba itu dilipat gandakan, yudha'af, dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Ada angkanya 10, kalau tidak 700 kali lipat. Tapi puasa tidak. Tidak ada nominalnya, nggak ada angkanya. Allah sendiri yang nilai. Allah sendiri yang tahu. Makanya orang yang puasa itu belajar untuk ikhlas. Karena hubungannya antara dia sama Allah langsung. Orang puasa ada nggak yang riya? Sekarang ada nggak di antara kita yang berpuasanya riya? Saya puasa, nggak cuman kamu yang puasa, kita semuanya puasa. Kalau qiyamul lail, tadi semalam saya qiyamul lail, masya Allah, pengen riya misalnya, naudzubillah. Tapi kalau puasa tidak ada yang bisa riya, semuanya puasa. Mau diriakan apa? Dipamerkan apa puasa? Semuanya sama, menahan lapar dan minum, menahan haus dari mulai fajar sampai terbitnya atau tenggelamnya matahari. Semuanya sama. Nggak ada yang dipamerkan. Ini diantara pendidikan dan hikmah puasa. Melatih jiwa untuk menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku ini puasa. Misal di luar ada godaan, astagfirullah, saya puasa. Di dalam rumah ada godaan, saya puasa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Kalau ada orang yang mencela dia atau mengajak ribut, bikin emosi, jangan dilateni. Gimana misalnya ada yang mengajak ribut, oh ya nanti habis buka kita lanjutkan lagi. Jangan kayak gitu. Tapi bilangnya ini imru'un sha'im, saya ini lagi puasa. Biar apa? Biar kita melatih nafsu kita. Kalau di luar Ramadan baru disentil sedikit langsung. Tapi di bulan Ramadan ini kita belajar melatih, mengolah jiwa kita, mengolah nafsu kita untuk tidak langsung merespon gangguan-gangguan tersebut. Karena kita hubungannya dengan Allah langsung. Allah yang menilai langsung pahala puasa kita. Jadi Allah tahu puasa kita satu persatu itu tahu. Ada yang mungkin gersuloh juga ada bahwa puasa ramalan misalnya. Ada yang kayak gitu. Tapi Allah tahu, kita nggak tahu. Ada yang senang, ada yang ikut-ikutan aja puasanya. Oh karena orang pada puasa, ya saya ikut puasa. Jadi ini istimewanya Ramadan, istimewanya puasa. Tidak hanya itu, puasa juga memberikan kita banyak pelajaran. Yang mana puasa itu kita juga merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak mampu. Artinya Islam ini indah sekali.
Islam itu mengatur semuanya, bahkan dalam masalah sosial, tidak membeda-bedakan. Bahkan Allah berikan kewajiban puasa ini dari antara hikmahnya supaya orang-orang kaya itu merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Biar ada rasa solidaritas sesama muslim. Biar ada rasa kepedulian antara sesama muslim. Bukan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi di puasa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Mereka makan hanya sekali. Yang mampu biasanya makan 3 kali, bahkan lebih. Bahkan ada budaya kuliner sekarang, Masya Allah. Ini yang baru digandrungi di mana-mana. Makan aja ribet. Oh, pergi ke sana. Cuman pengen makan bakso, pergi ke sana. Makan nasi goreng, pergi jauh ke sana. Budaya kuliner ini yang kadang-kadang membuat kita ini tidak ada rasa empati kepada saudara-saudara kita yang susah makan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita puasa untuk menumbuhkan rasa kepekaan kita kepada sesama kaum muslimin yang mungkin mereka itu susah payah mencari makan. Sehari belum tentu bisa makan 2 kali atau 3 kali. Ini yang kita rasakan. Dan ini hikmah dari puasa, bahwa puasa itu adalah ibadah yang diniatkan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengurangi makan dan minum. Mengurangi makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Yatruku ta'amahu wa syarabahu. Jadi di hari kiamat nanti puasa itu akan menjadi syafaat, penolong. Dia minta pertolongan kepada Allah, ya Allah, tolonglah hamba ini karena dulu di dunia dia sering berpuasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia ini meninggalkan makanan dan minuman untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu mengurangi makan dan minum, harusnya seperti itu. Tapi apa yang ada? Justru nanti ketika menjelang Idul Fitri, celana baru yang baru kita beli sudah nggak muat biasanya. Lah ini kan kebalik. Hikmah puasa itu mengurangi makan dan minum. Malah justru ketika Idul Fitri tambah berapa kilo, Mas? Malah tambah gede. Ini yang kebalik. Coba sekarang kita melihat sedikit puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau buka puasa, adzan Allahu Akbar, beliau hanya makan beberapa rutop. Rutop itu kurma yang masih muda, manis dan enak. Hanya 3 biji atau jumlahnya witir, jumlahnya ganjil. Sudah, habis itu beliau sholat. Kalau tidak dapat rutop, maka pakai kurma yang sudah matang. Hanya beberapa, 3 biji atau 5 biji atau 7 biji.
kemudian sholat. Kalau nggak dapat kurma, beliau hanya meneguk beberapa air, kemudian sholat maghrib, selesai. Sederhana puasa Rasul. Tidak mencari-cari, yang nggak ada. Yang ada apa? Kurma, makan. Yang ada air, minum. Nggak ribet Rasul. Sederhana. Jadi puasa Rasul kalau kita lihat sederhana. Adanya es kolak, udah es kolak aja. Adanya gorengan, ya sudah gorengan. Loh, mana ini? Ayamnya kok belum ada? Sayurnya belum ada. Tidak, Rasul hanya makan beberapa kurma. Sederhana. Kalau tidak ada kurma, minum. Selesai. Kalau kita berhasil menyontoh Rasulullah SAW seperti ini, puasa yang sederhana, maka harga telur nggak akan naik, harga ayam nggak akan naik. Yakin dengan saya. Kenapa harga naik? Pasti banyak permintaan, betul tidak? Iya. Justru kita di bulan Ramadan berapa kali makan, Pak? Makan pagi diundur menjadi sahur. Makan siang nggak boleh, diundur menjadi buka puasa. Nanti habis taraweh makan lagi tidak? Makan lagi 3 kali, sama aja berarti. Tidak mengurangi makan dan minum. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran puasa Rasulullah SAW yang sederhana. Hikmah dari puasa itu mengurangi makan dan minum, menumbuhkan rasa empati kepada saudara-saudara kita yang susah makan. Oh, ternyata mau ngini rekoso ramangan ya. Susah makan, ternyata seperti ini rasanya. Biar kita merasakan ada solidaritas sesama kaum muslimin dan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Oh, alhamdulillah, ternyata aku ini masih kecukupan. Saya ini masih kecukupan. Makan masih 3 kali. Makannya pun 4 sehat 5 sempurna. Ada ini, Masya Allah lengkap. Itu membuat kita bersyukur. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa, Mas? Sampai adzan maghrib. 5:30. 5:30. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari ibadah puasa ini banyak pelajaran dan tujuan yang harus dicapai. Kalau bulan Ramadan dan bulan-bulan selain Ramadan itu sama aja, nggak ada bedanya, tidak meningkat kualitas maupun kuantitas ibadah kita, sama aja berarti, nggak ada peningkatan. Karena di bulan Ramadan ini ada satu tujuan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal semua, Masya Allah ya. Tujuannya ini supaya kalian bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu apa? Hamba yang bertakwa, apa itu bertakwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangan. Masya Allah, kalau diucapkan kayaknya mudah banget ini, tapi ketika menjalankannya, subhanallah, butuh pertolongan Allah. Kita mau mengerjakan kewajiban menjalankan perintah Allah itu butuh yang namanya pertolongan Allah. Jangan menganggap bahwa diri kita ini kuat. Oh gampang, omah aku ngarep masjid, insya Allah adzan aku mangkat, cedak.
kepleset tekan masjid. Jangan. Ibadah kita ini butuh pertolongan Allah. Bahkan kita bisa sampai sekarang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ceramah, menunggu buka puasa, itu karena pertolongan dari Allah. Makanya jangan merasa kita kuat. Banyak saudara-saudara kita yang rumahnya sampingan masjid, tapi ketika adzan berkumandang, sholat berjamaah didirikan, gak ada. Oh mungkin keluar, lagi ada keperluan, mungkin. Tapi setiap hari gimana itu? Ada yang seperti itu, belum diberikan hidayah sama Allah. Makanya dalam menjalankan puasa ini, untuk meraih ketakwaan, kita meminta pertolongan Allah setiap hari. Setiap hari, Pak. Tidak boleh enggak. Setiap hari kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Supaya kita selalu diberi pertolongan Allah untuk bisa menjalankan tadi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga menjadi hamba yang bertakwa. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Isti'anah atau memohon pertolongan itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ya tidak? Ibadah. Menyembah kepada Allah atau bukan? Menyembah kepada Allah. Jadi isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, termasuk dari iyyaka na'budu. Kami menyembah hanya kepadamu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dikhususkan nasta'in, dikhususkan amalan ibadah, yaitu meminta pertolongan Allah? Nah, disebutkan bahwa dalam tafsir bahwa isti'anah ini memiliki, atau ini adalah amal ibadah yang khusus, artinya dia adalah amalan ibadah yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhususkan dari yang ibadah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Menyembah itu kan banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nasta'in juga termasuk dari menyembah. Maka dikhususkan nasta'in dalam ayat ini, itu menunjukkan bahwa meminta pertolongan kepada Allah adalah sebuah amal ibadah yang besar di sisi Allah. Kita tidak bisa jalan kecuali dari pertolongan Allah. Kita tidak bisa ke masjid kecuali dari pertolongan Allah. Kita tidak bisa menjalankan puasa sampai hari ini kecuali Allah mudahkan kepada kita. Makanya tujuan dari puasa ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dengan tentunya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa terus menjalankan ketaatannya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya sampai akhir hayat. Bukan sampai selesai Ramadan, sampai akhir hayat. Karena yang namanya hidayah ini kita selalu minta terus. Kita minta terus yang namanya hidayah. Jangan pernah merasa puas.
Oh, saya sudah masuk Islam, sudah selesai. Tidak. Tapi terus tiap hari meminta hidayah kepada Allah karena penting hidayah tersebut. Ada orang yang dulunya alim ulama, tapi Allah sesatkan, akhirnya mati dalam kemurtadan. Cerita nyata ini. Cerita nyata. Makanya meminta kepada Allah hidayah itu setiap hari. Kita butuh setiap hari kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi hamba yang terus di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tersesat nantinya. Ya, termasuk makna ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita baca 17 kali dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Itu maknanya kalau belum masuk Islam, semoga dia bisa masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, semoga terus di atas jalan keislaman sampai wafat. Jangan sampai di tengah jalan ya kita lupa meminta hidayah, akhirnya yang kita dapatkan adalah kesesatan. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen Ramadan ini banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, meminta hidayahnya, meminta pertolongannya untuk selalu dimudahkan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan selalu ditetapkan dalam Islam dan iman kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa dan mendapatkan banyak keberuntungan dari bulan Ramadan ini, dan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka mungkin yang sedikit ini bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata maupun ucapan, saya minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita menjadi umur yang panjang dan memberkahi umur kita tersebut, dan juga menerima amalan kita semuanya dan memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.